Bagi Zheng Ya, hidupnya telah lengkap. Ia punya usaha kretek gadis yang demikian maju. Kretek Merdeka pun hingga kini masih terus memproduksi dengan ciri khas papirnya yang berwarna merah. Ia punya keluarga yang menyayanginya. Ia juga punya kekasih yang selalu mendampinginya. Ia yakin dengan Surayalah ia akan menghabiskan sisa hidupnya. Lelaki itu menjadi orang kepercayaan Idrus Muria. Urusan pabrik telah diserahkannya pada Suraya. Ia menjadi mandor yang mengawasi para buruh. Tak jarang pula Raya diajak Idrus Muria untuk pulakan tembakau dan wur. Idrus Muria percaya pada pilihan putrinya. Ia juga suka pada pemuda itu, sebab ia bertanggung jawab pada beban yang ditanggulkan ke pundaknya. Idrus Muria yakin Raya bisa mendampingi putrinya dan menjadi tangan kanan kelangsungan pabrik kretek gadis. Sayangnya tidak sedemikian bagi Suraya. Pemuda pintar itu memang telah memiliki kekasih yang dicintainya. Ia juga memiliki pekerjaan yang mapan dari calon mertuanya. Tapi Suraya merasa malu, sebab suatu hari mendengar omongan dua orang buruh giling dan buruh batil. Keduanya tidak membicarakan Suraya dengan penuh pujian meski ia bekerja keras dengan baik, melainkan dengan nada ngenyek dan meremehkan. Pasalnya ia menegur seorang buruh batil. Memang sudah menjadi tugas seorang buruh batil untuk memotong dan meratakan ujung pangkal sebatang kretek sehingga menjadi rata dan rapi. Suatu siang, Raya sengaja mengukur panjang beberapa batang kretek, dan ia menemukan panjang kretek yang tak sama satu sama lain. Tentu saja, yang ditegurnya adalah buruh batil yang bertugas. Ia bahkan menyodorkan mistar dan memberitahu fungsi sebatang mistar. Jika tidak untuk mengukur panjang ideal sebatang kretek, juga bisa untuk menggetok orang yang ngeyel, ucapnya ketika itu. Buruh batil yang ditegur ketika itu cuma mengangguk dan menunduk, tapi tidak di belakangnya. Ketika dirasanya Raya jauh dari sekitarnya. Mas Raya iso petentang-peteteng kaya ngono ki merga bejo. Duwe iki kere, ra duwe apa-apa. Titeni wae turu ya ning pabrik. Mangan jaluk burung. Pak Idrus ki apian banget gelem nampung ning kene. Mas Raya bisa berlagak kayak gitu karena beruntung. Dia itu kan kere, tak punya apa-apa. Lihat saja tidur di pabrik, makan minta burung. Pak Idrus baik sekali mau menampung di sini. Buruh batil yang ditegur membuang kekesalannya pada seorang buruh giling yang kebetulan jadi saksi kejadian tadi siang. Lah yo, mbiyen kan mau nganggur ning pasar malam. Bejo banget Zheng Ya tresno karo duwike. Yen ra mesti yo tetep dadi kere. Iya, dulu kan dia cuma pengangguran di pasar malam. Beruntung sekali Zheng Ya jatuh cinta sama dia. Kalau tidak, pasti dia tetap jadi kere. Sahut buruh giling yang dicurhati. Ucapannya itu seolah membuat api di kompor makin besar. Kedua buruh tersebut selesai mengambil air wudhu ketika bergunjing. Tak sadar kalau di dekat pancuran air ada Suraya yang sedang mengantri di bagian laki-laki. Yang membuatnya makin tak enak adalah ada buruh lain di situ yang mendengar Raya digunjingkan, dan buruh itu tahu kalau ada Raya di sekitar situ. Sejak itu, pemuda yang merasa tadinya hidupnya mulai mapan menjadi mulai goyah. Ia mempertanyakan perjalanannya yang panjang sebagai seorang petualangan. Ia telah melewati lapar tak makan berhari-hari, tidur di pinggir jalan, di atas pohon, di masjid. Ia juga sudah merasakan dihina sebagai gembel, hingga akhirnya ia menemukan cinta pada Zheng Ya. Cinta itu tak hanya mengubah hatinya yang tadinya bebas merdeka, tapi juga ia bersedia mengajarkan kebebasan fisiknya pada pekerjaan yang terikat, bahkan menetap di satu tempat dan rela diberikan sejumlah tanggung jawab. Sebesar apapun keinginan Raya untuk menonjok dua buruh tersebut, ia menahan diri. Ia tahu yang dibicarakan itu benar. Dia bukan siapa-siapa. Senyatanya, ia hanya lelaki yang bersembunyi di balik kesibukan dan kepercayaan calon mertuanya, dan dilindungi rasa cinta calon istrinya, Zheng Ya. Berhari-hari Raya berusaha untuk menyimpan rasa kalaunya di hati. Ia sudah berusaha menekannya. Jika tidak, suatu hari pengusaha kretek Bukit Kelapa datang menemui Idrus Muria. Ia membawa putranya, pemuda berusia 23 tahun bernama Sentot yang katanya lama tinggal di Surabaya untuk bersekolah. Idrus Muria memperkenalkan Sentot pada Zheng Ya. Bahkan siang itu ia meminta Zheng Ya menyuguhi tingwe spesial bikinannya. Suraya yang masih memandori para buruh mencuri lihat dan berusaha menguping apa yang dibicarakan mereka. Entah kenapa,
Dia begitu saja merasa tak suka dengan pemuda bernama Sentot itu. Kekhawatiran terbukti, sebab beberapa hari kemudian ayah Sentot datang lagi menemui Idrus Muria, menyampaikan maksud ingin melamar Cengyah. Para buruh pun kasak kusuk lagi, menduga-duga jika benar Kretek Gadis dan Kretek Merdeka digabung dengan Kretek Bukit Kelapa, pasti jadi perusahaan yang lebih besar lagi. Kretek Bukit Kelapa merupakan nama dagang yang juga telah lama cukup dikenal. Idrus Muria tidak serta-merta menjawab permintaan pinangan dari ayah Sentot. Dia mengajak Cengyah berbicara terlebih dahulu. Serapat-rapatnya Idrus Muria dan Cengyah menutupi. Toh Raya tetap mendengar berita itu. Awalnya dari kasak kusuk para buruh. Selanjutnya dari Rukayah, adik Cengyah. Apa betul? Betul mas, Yuyah mau dilamar. Dia jawab apa? Belum tahu. Suraya sudah mengambil ancang-ancang tahu diri. Jika memang lamaran itu diterima, maka ia akan segera angkat kaki dari posisinya sebagai mandor buruh di situ. Ketika pemilik Kretek Bukit Kelapa itu datangi lagi bersama Sentot putranya untuk meminta jawaban, Cengyah menolaknya dengan halus dan bilang kalau dia sudah punya tambatan hati. Suraya dan Rukayah yang diam-diam menguping saling tersenyum mendengar jawaban Dasyah. Seusai itu, dengan gentleman lelaki bernama Sentot itu pamit sambil berkata, betapa beruntungnya laki-laki yang Cengyah cintai. Kejadian itu membuat Suraya makin berpikir. Dirinya senyatanya belum cuma sekadar bajingan beruntung. Bahkan Cengyah menolak lamaran lelaki mapan yang jelas-jelas kaya raya dan bisa memungkinkan usaha ayahnya makin maju. Sedangkan Suraya, serajin-rajinnya dirinya mengabdi di industri Kretek Idrus Muria, dia masih bukan siapa-siapa. Maka di suatu sore yang biasa, ditemani beberapa linting tingwe yang dibuat Cengyah dan segelas teh, Suraya pun mengungkapkan keinginannya pada Cengyah. Aku ingin punya pabrik kretek sendiri, Ceng. Wajah Cengyah heran bercampur sedih. Kenapa? Mas masih merasa kurang sama posisi mas sekarang? Bukan gitu, Ceng. Raya mengambil jemari kekasihnya, mencoba meyakinkan. Ragu, tapi akhirnya dia pun berkata, aku ini malu. Malu sama siapa? Cengyah tak mengerti. Sama diriku sendiri. Aku ini membohongi diriku sendiri, Ceng. Aku bukan siapa-siapa meskipun di pabrik ini aku punya posisi, punya kuasa. Maksud mas, semua ini punyamu, Ceng, punya bapakmu. Aku cuma mandor, bukan siapa-siapa. Tapi kalau kita menikah juga sama saja, semua ini bakal jadi milik Mas Raya. Terus dengan uang siapa kita bakal nikah? Apa kamu mau kita hijab kabul saja? Ndak pakai perayaan. Cengyah diam. Sudah kuduga, ndak mungkin keluarga mapan seperti kamu mau nikah diam-diam. Apa kata orang? Bapak masih mampu membiayai pernikahan kita, mas. Aku ini wong lanang. Masa aku cuma pahitan awak? Di mana harga diriku sebagai wong lanang? Sekarang aku kerja buat calon mertua, tinggal di tempat calon mertua, makan juga di sini. Ya pantes, Thomas, wong kamu kerja di sini juga. Itu kan hakmu sebagai pegawai bapak. Yaitu, dengan kata lain aku tak punya apa-apa. Aku ini kere, nol besar, Ceng. Cengyah sedih mendengar ucapan itu keluar dari lelaki yang dicintainya. Ia tak pernah menyangka kalau Raya merasa demikian. Aku ingin punya usaha kretek sendiri, Ceng. Cengyah memandang calon suaminya dengan nanar. Tiba-tiba ada ribuan kata yang terhantam di mulut Cengyah. Tertahan terucap karena mulutnya terlalu kecil untuk kata-kata yang terlalu besar. 3 orang lewat di depan rumah mereka. Sore-sore sambil menebar-nebarkan selebar politik dan berteriak-teriak dengan yel-yel partainya. Cengyah dan Raya memperhatikan mereka hingga tak lagi terlihat di ujung jalan. Cukup waktu bagi Cengyah mempersiapkan diri untuk menata ulang kata-kata yang tertahan di mulutnya. Mas mau ninggalin Kretek Gadis? Bukan. Aku ingin membesarkan perusahaan ini dengan cara menggabungkan kretek yang akan aku buat nanti. Cengyah diam sejenak. Kalau begitu, ucapnya, aku bisa minta Bapak untuk ngasih Mas modal buat bikin. Ndak, Raya memotong ucapan Cengyah. Dia sudah tahu, sejak awal pasti Cengyah akan menawarkan modal. Aku ndak mau dimodali, aku mau cari modal sendiri. Mas serius? Iya, aku mau buktikan kalau aku juga bisa mapan tanpa bantuan Bapak. Sebetulnya kenapa Mas tiba-tiba kayak gini sih? Cengyah masih tak mengerti. Aku cuma pengen diajeni sebagai wong lanang seutuhnya.
bukan sebagai penalu yang numpang hidup dan bisa petentang-petenteng karena dikasih kuasa sama calon mertua. Itu adalah akhir diskusi Suraya dan Cengyah. Mereka terdiam. Raya yakin kalau di luar sana masa depannya akan cerah dengan pengetahuan kretek yang didapatnya dari mertua dan calon istrinya. Cengyah yakin kalau di luar sana masa depannya yang tadinya begitu jelas dengan gambaran kebahagiaan mereka berdua, mulai buyar dengan tidak adanya Raya di sisinya. Ketakutan Cengyah mulai menjelma. Dimulai dari Raya yang meminta izin dari Idrus Muria calon mertuanya untuk mengembangkan sayap. Tidak seperti Cengyah. Idrus Muria justru mengizinkan Raya untuk berkembang. Lelaki itu tetap tinggal di rumahnya, tetap makan di situ, tetap sehari-hari ia pergi untuk mencari orang yang bisa dilobinya dan bisa memberinya modal. Nyaris 1 bulan berjalan, tidak ada juga orang yang mau memberi Raya modal. Ternyata tak semudah yang dibayangkan. Raya mulai berpikir bahwa cita-citanya punya perusahaan kretek sendiri itu angan-angan di awan-awan. Ia juga mulai malu pergi pagi pulang menjelang sore tanpa hasil. Sementara dirinya tetap numpang makan tidur di rumah calon suaminya. Suatu pagi dia tak pergi, didekatinya Cengyah. "Apa aku masih boleh bantu-bantu di sini?" Cengyah tersenyum lebar. Tak perlu ada kata yang diucapkannya. Hari itu ia tak serta-merta melaksanakan tugasnya menjadi mandor, seperti sedia kala. Ia malu jika harus langsung memperlihatkan batang hidungnya di depan para buruh. "Kalau gitu, Mas Raya ikut aku saja. Bantuin nyampur saus kembako dan wur ya." Raya mengangguk setuju. Dia mengikuti Cengyah ke kantor belakang yang tak bisa benar-benar disebut sebagai laboratorium, meski berbotol-botol dan toples-toples berisi campuran saus berada di situ. Formula yang ditulis di dinding dengan kapur yang hanya dimengerti oleh Cengyah dan ayahnya. Aroma botol yang berbeda-beda. Perempuan itu kembali bahagia dalam kesederhanaannya, mengerjakan hal yang disukai, bersama lelaki yang dicintainya. Setelah itu, Raya membantu Cengyah menuang campuran saus ke dalam alat semprotan untuk kemudian disemprotkan ke campuran kretek rajang dan wur. 2 saus diracik untuk 2 nama dagang yang berbeda. Yang pertama kretek merdeka dan yang kedua kretek gadis. Hari itu Cengyah mendapatkan kembali lelakinya. Etiket kretek gadis sudah mulai menipis, paling cuma cukup untuk 2 hari ini. Cengyah menunjukkan setumpuk lembaran etiket kretek gadis yang masih tertata rapi. "Biar aku saja yang pergi ke tukang cetak, Ceng. Mau aku temani?" "Dak usah, aku bisa sendiri. Kamu ngawasi buruh aja." Raya mencoba menata dirinya. "Aku masih agak rikuh kalau harus mengawasi buruh ngelinting lagi. Masa sudah hampir sebulan ndak ngurusi tiba-tiba langsung nongol lagi." Cengyah tersenyum, memahami kecanggungan kekasihnya. Dibiarkannya lelaki menata kembali rasa percaya dirinya. Cengyah melepas Suraya pergi dengan perasaan hangat. Sehangat sebatang kretek dan harum yang baru lahir dari genggaman tangan pelinting. Suraya sudah berkali-kali pergi ke percetakan itu. Langganan Idrus Muria tiap kali ia membuat 1 nama dagang kretek. Ia bertemu Pak Mloyo, pemilik percetakan sekaligus sang juru gambar. Ia tentu saja masih punya klise tinggi etiket kretek gadis. Suraya mengamati ruangan yang ribut dengan mesin headpress yang sedang dioperasi beberapa buruh cetak. Mereka menutup kuping mereka dengan kapas sebab suara mesin yang lumayan ribut. Pak Mloyo sendiri rada budek. Raya harus agak teriak setiap kali berbicara dengan Pak Mloyo. Sebetulnya itu agak melelahkan, tetapi hasil kerja Pak Mloyo bagus sekali. Sebab ia juru gambar yang berpengalaman. Ia tak mematok harga untuk membuatkan gambar, tetapi dengan syarat harus dicetak di percetakannya. Suraya duduk di kursi berhadapan dengan meja Pak Mloyo, yang berantakan dengan kertas, tinta Cina, mister, jangka, tekpen, pensil, dan segala alat tulis lainnya. Mejanya pun tak bisa dikatakan rapi. Dengan bahasa Jawa ngoko, Pak Mloyo melayani Suraya. Ia berbicara sambil berteriak, "Mau pesan berapa lembar?" 500 lembar, Pak." "Piro?" Pak Mloyo mendekatkan kupingnya ke Raya, mencari tahu berapa lembar etiket yang ingin dipesannya. 500, Raya setengah teriak, sambil menunjukkan kelima jarinya. "Oh, ya, Pak." Raya lalu menuliskan ke kertas nota pemesanan. Seorang buruh cetak mendekati Pak Raya menunjukkan hasil cetakan selembar-selebaran politik. Kiranya itu contoh cetakan. "Gini, Pak." Buruh itu ikutan teriak. Pak Mloyo memeriksa hasil cetakannya, lalu mengacungkan jempol. "Iya."
Buruh cetak berteriak ke teman-temannya dan menunggu apa-apa. Ya benar, lanjut. Raya melihat sekilas ke selebaran tersebut dan membacanya sambil lalu. Selebaran milik Partai Komunis Indonesia. Raya lalu berbicara pada buruh cetak tersebut. Partai ini sering bikin selebaran di sini ya? Sering banget mas, itu duitnya banyak. Itu yang bikin umbul-umbul sama bendera partai nggak berhenti-berhenti pesanannya. Kalau disuruh milih, aku milih partai ini aja. Lah, bikin aku sogeh, ujar Pak Mloyo panjang lebar. Suraya terdiam. Ia memikirkan satu kesempatan yang mungkin bisa diraihnya. Dibacanya bagian bawah selebaran tersebut, sebaris alamat yang bisa dituju. Pak, pernah ke alamat ini? Suraya menunjuk alamat tersebut, menunjukkannya pada Pak Mloyo. Oh ya jelas pernah. Kalau aku ngantar pesanan mereka ya ke situ. Pesanan mereka banyak, jadi kadang aku sendiri yang ngantar. Ndak suruh orang. Sampai mau ke situ? Suraya langsung mengangguk mantap. Rumah partai politik itu penuh dengan sekelompok orang yang bersemangat. Mereka berkerumunan, mendiskusikan hal-hal yang penting, menyangkut pemimpin-pemimpin negara. Beberapa orang bolak-balik keluar masuk membawa barang-barang. Ada yang membawa tumpukan selebaran, ada yang membawa tumpukan bendera partai, juga umbul-umbul. Raya datang bersama Pak Mloyo, membantunya membawa pesanan cetakan bendera partai dengan dasar kain merah. Sejak jadi langganan Partai Komunis Indonesia, Pak Mloyo tidak cuma menerima cetakan di atas kertas, tapi juga cetakan kain atau sablon. Seorang lelaki parubaya duduk di sebuah meja. Ia menghadapi beberapa orang yang baru datang. Dikeluarkannya sekepok uang yang diikat dengan karet gelang. Ia membayar kepada orang yang meminta. Raya tahu kepadanya lah dia harus memulai melobi. Pak Mloyo ikut mengantri, tangannya juga penuh dengan pesanan bendera partai. Raya berdiri di sebelahnya, sibuk mengamati situasi sekitar yang riuh rendah. Beberapa lama ia di situ, seseorang lainnya beranjak ke depan. Dia menyuruh seluruh anggota partai yang ada di situ untuk bergumul. Kita dengerin dulu ya, paling sebentar, ujar Pak Mloyo. Kemudian Suraya dan Pak Mloyo ikut menyelip di belakang. Di antara orang-orang yang kelihatannya memang sudah niat datang ke situ untuk mendengarkan orasi. Seorang pemuda yang usianya jauh lebih muda dari Raya mengamati wajah Raya. Baru ya, Raya mengangguk. Semua boleh ikut kok, seolah kata-kata itu menenangkan dan mungkin memang terlihat jelas begitu canggung tanpa pengetahuan apapun di lingkungan itu. Sudah tenang aja, Pak Mloyo seolah bisa membaca kegugupan di wajah Raya. Iya Pak, nanti aku kenalin kamu ke orang partai. Aku ngerti kok kamu pengen usahamu maju juga kan? Raya mengangguk. Asal kamu harus janji satu hal. Apa itu Pak? Jangan buka usaha yang sama kayak aku. Nanti kamu malah jadi sainganku. Pak Mloyo lalu terkekeh setelah berucap demikian. Tapi biarpun seolah itu kalimat kelakar, Suraya tahu Pak Mloyo serius berkata demikian. Jangan khawatir Pak, kalau proposalku lolos, aku bakal tetap menjadi pelanggan percetakan Bapak, jawab Suraya. Pak Mloyo tersenyum lebar. Raya pulang ketika malam sudah kelam. Jangya sudah menunggu di depan rumah bersama Idrus Muria. Lah itu Raya, Jangya langsung menghambur, khawatir pada calon suaminya itu. Raya duduk di sebelah Idrus Muria, sementara Jangya bergegas mengambil air minum. Tapi Raya bilang dia tak haus. Sini aja Jeng, aku mau cerita. Jangya akhirnya ikut duduk dalam keremangan. Aku tadi ketemu orang yang kelihatannya bisa kasih aku modal. Idrus Muria antusias mendengarnya. Oh ya? Wah bagus itu. Mas bukannya mengurus pesanan etiket malah nyari orang yang mau modali toh. Jangya sebaliknya, dia tak suka. Loh soal etiket aku sudah urus sebelumnya, seminggu lagi juga jadi. Jangya melengos sebal dengan jawaban Raya. Siapa orang yang mau ngasih modal? Belum pasti mau pak, aku mesti dekati orang dulu. Kan seperti itu ndak bisa kerasa kerusuh. Masuk mau minta modal ndak pakai assalamualaikum. Oh bener itu, Idrus Muria bersemangat. Jadi minggu-minggu ini saya mau ke sana lagi. Siapa tahu orang itu bisa percaya sama saya. Raya bercerita dengan penuh harap. Sementara Jangya merasa lelakinya kembali menjauh darinya. Idrus Muria manggut-manggut. Dia mengerti betul perasaan pemuda itu. Dan itu mengingatkannya akan dirinya dulu ketika pertama membangun usaha kretek demi rumah Hisa. Sedikit banyak dia melihat Idrus Muria muda tumbuh dalam diri Suraya.
Hari-hari Suraya kini dipenuhi dengan kegiatan baru, pergi ke rumah partai. Setelah pagi membantu Jengya untuk urusan menyampur saus ke tembakau rajangan, dia yang beberapa hari lalu masih berniat untuk kembali memandori buru kretek gadis, kini urung lagi. Pagi saat bangun, dia menemani Jengya mengurus saus untuk dicampurkan ke tembakau dan wur rajangan. Pagi itu ada gemuruh yang seolah pindah dari langit mendung ke wajah Jengya. Biasanya ia ke tempat Pak Mloyo dulu, menawarkan diri untuk membawa pesanan ke rumah partai. Hingga akhirnya ia mulai akrab mengenal orang-orang partai. Aku yakin Jeng, kali ini pasti aku dapat modal. Orang partai itu duitnya banyak, yang pesan umbul-umbul dan gendero aja sampai bertumpuk-tumpuk. Jengya melengos mendengar ucapan Suraya yang berapi-api. Dia acuh dan langsung menuangkan cairan saus campuran ke dalam semprot. Sini Jeng, biar aku saja yang nuang. Ndak perlu. Suara Jengya keluar serupa hentakan. Bahkan Jengya sendiri kaget dengan suaranya yang demikian keras dan marah. Loh, kenapa toh Jeng? Kamu marah sama aku? Mas pikir, aku ndak mau Mas Raya pergi. Aku mau Mas Raya di sini saja, ngurus kretek gadis. Akhirnya tangis Jengya pecah. Kalau Mas Raya pergi, aku khawatir Mas akan balik ke hidupmu yang kayak dulu. Bebas, merdeka, kemana-mana, ke kota manapun, ndak ada yang ngatur, ndak ada yang perlu diurus. Mas ndak perlu ngurus aku, apalagi ngurus kretek gadis. Mas bisa ngapain saja sesuka Mas. Dan Mas akhirnya lupa sama aku. Dasia sesungguhkan. Beberapa buruh yang tak jauh dari situ melihat drama tersebut. Jeng, Raya tak menyangka kekasihnya akan berpikir demikian. Raya mendekati Jengya, tapi gadis itu malah menjauh dan mendorong tubuh Suraya. Akhirnya Raya mengambil semprotan saus. Ia pergi dari ruang itu dan menuju ke tempat tembakau dan wurajang siap disemprotkan perasa. Raya menyemprotkan saus dalam diam. Buruh yang membantu juga diam. Meski saling memberi kode dengan sesama rekan buruh bahwa tuannya sedang cekcok soal cinta. Raya sengaja membiarkan Jengya menangis sepuasnya. Ia menyemprot 2 saus yang berbeda dari 2 semprotan yang berbeda untuk 2 jenis nama dagang. Kretek Merdeka dan kretek gadis. Sekembalinya ke belakang, Raya tak menemukan kekasihnya. Dicari-carinya Jengya. Perempuan itu sekiranya tak berada di pabrik ataupun di area rumah. Mungkin keluar untuk menenangkan pikiran. Raya sadar ia harus memberi kekasihnya ruang untuk menyendiri. Hari itu, Raya urung ke rumah partai. Dia menunggu Jengya di teras bersama Idrus Muria. Sudah, namanya juga perempuan, memang susah dimengerti. Idrus Muria mencoba menghibur Suraya sekenanya. Diingat-ingatnya di mana kira-kira Jengya berada. Saya pergi dulu Pak, mau cari Jengya. Ya, hati-hati. Idrus Muria geleng-geleng, geli melihat percintaan anaknya. Suraya menemukan kekasihnya di gudang. Tempat tembakau yang baru dibeli disimpan masih berbentuk gelondongan. Perempuan itu bersembunyi sambil merokok. Gudang yang beratap tinggi seolah menjadi tempat yang bebas bagi aroma tembakau untuk menguar di udara. Merayap atap-atap, Suraya selalu tahu kecintaan Jengya pada kretek. Entah mengapa begitu saja dia tahu kalau Jengya pasti bersembunyi di situ. Aku tahu kamu marah sama aku, Jeng. Aku tahu kamu lebih suka aku di sini terus. Tapi kalau aku di sini terus, mau jadi apa aku? Mas gak mau dampingin aku. Loh, bukan itu maksudku. Justru karena aku kepingin jadi pendamping yang layak buatmu, bisa menghidupimu, bisa bikin kamu bangga, aku kudu mentas. Jengya memandang Suraya. Kamu tahu, meskipun kamu ndak ngomong sama aku soal lamaran dari anak pemilik kretek Bukit Kelapa itu. Tapi aku tahu. Tatapan Jengya kini berubah kaget. Siapa yang ngomong? Rukayah ya? Meskipun Rukayah ndak ngomong, semua buruh juga sudah tahu. Aku ini punya telinga, Jeng. Kalau gitu, Mas juga tahu kan kalau aku nolak lamaran itu. Tahu, dan itu bikin aku makin malu. Kamu sudah memilih aku, berarti kamu menghargai aku sebegitu mahal. Padahal aku ini bukan siapa-siapa. Aku harus bisa berdiri sendiri dulu dan membuktikan ke kamu kalau aku pun berharga. Aku pasti pulang ke kamu, Jeng. Aku ini sudah capek berpetualang. Pindah satu kota ke kota lain. Rumahku itu kamu. Perempuan itu memeluknya. Janji Mas akan selalu pulang ke aku? Janji. 2 bulan Suraya hampir tiap hari ke rumah partai. Wajahnya di rumah partai sudah sedemikian akrab. Ia pun tak lagi perlu Pak Mloyo untuk menemaninya.
Hingga suatu hari dia pulang dengan girang bukan kepalang. Ia mendapat modal untuk membuat kretek dengan nama dagang baru. Dengan semangat dia cerita tentang caranya melobi dan memaparkan kenapa partai harus berinvestasi pada kretek. Karena semua orang sekarang ngerokok kretek. Bayangkan kalau semua ngerokok kretek bikinan partai ini. Semua yang dibeli pasti akan langsung mengenal partai ini. Dan lebih lagi, kalau seseorang sudah suka satu kretek, dia akan terus-terusan beli. Jadi ini tidak cuma buang uang seperti membuat umbul-umbul atau gendera untuk dibagi-bagikan, tetapi juga uangnya bisa balik modal. Jengnya senang sekali memperhatikan lelakinya bercerita dengan semangat. Mereka bahkan ngasih aku tempat untuk ngelinting Jeng. Ternyata benar, uangnya partai itu banyak. Mas mau kasih nama apa kreteknya? Namanya sudah ada. Namanya sesuai permintaan mereka. Kretek cap arit merah.